Terus selanjutnya, setelah kita mengenal proposisi dan kombinasinya, nah kita mulai masuk ke dalam yang namanya nilai kebenaran. Jadi sebuah proposisi tunggal itu kan memiliki nilai benar atau salah. Maka proposisi kombinasi atau proposisi yang majemuk pun akan memiliki nilai atau benar atau salahnya. Kalau kita memiliki suatu proposisi P dan Q, konjungsi P dan Q akan bernilai benar. Ya, benar, ini syaratnya ya. Jadi proposisi ini, ya, P dan Q ini akan bernilai benar jika keduanya benar. Disjungsi salah kalau keduanya salah. Kalau negasi itu kebalikannya. Jadi kalau P-nya salah, maka negasinya benar. Kalau P-nya benar, maka negasinya bernilai salah. Jadi kalau dalam negasi, tergantung P-nya. Kalau P-nya bernilai benar, ya, maka negasinya bernilai salah. Kalau si P-nya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Contoh P yang bernilai benar, itu contohnya tadi. Ini kan pernyataan yang benar. Maka negasi P-nya kan akan bernilai kampus ITG tidak berada di Garut ya. Nah, kalau si P-nya bernilai true, maka si negasi P-nya akan bernilai false. Iya, False. betul, false. Sekarang coba kalau kita punya P yang bernilai false atau salah. Contohnya false kan? Salah ya. Karena kan udah jelas ya, Institut Teknologi Garut. Kampus ITG beradanya di Garut. Ini ada pernyataan kampus ITG berada di Jakarta. Oh, berarti pernyataan itu bernilai salah. Maka negasi dari P-nya itu akan kampus ITG tidak berada di Jakarta, nilainya True. true. Nah, gitu. Nah, kalau si diskonjungsi, nah ini konjungsi ya, di tabel yang kedua ini konjungsi. Nah, teman-teman perhatikan, dia memiliki nilai true-nya cuma 1, itu jika P-nya true, Q-nya true. Jadi kalau P konjungsi Q itu akan bernilai benar jika P-nya benar, Q-nya benar. Seperti itu. Selain daripada itu, bahkan nilainya adalah salah. Kebalikannya, kalau yang disjungsi, yang sebelah sini, kita lihat nih. Yang disjungsi ini, dia memiliki nilai false-nya 1. Itu jika P-nya false, dan si Q-nya juga false, maka nilainya false. Selain daripada itu, nilainya adalah true. Nah, contoh. Asep adalah mahasiswa kelas E. Terus, mahasiswa kelas E harus belajar matematika diskrit. Nah, maka di sini, jika P-nya sudah bernilai benar, dan Q-nya di sini bernilai salah, anggaplah ya, nilai dari si proposisi tunggal yang pertama itu adalah true, dan yang ini adalah bernilai false, gitu ya. Maka P konjungsi Q, disjungsi Q akan bernilai benar. Dari mana kita dapatnya ini? Dari tabel kebenaran ini. Yang ini. Terus, jika kita memiliki banyak proposisi tunggal, kemudian kita buat kombinasinya, untuk bisa menentukan nilai kebenarannya, kadang-kadang butuh alat bantu. Alat bantunya itu yang paling sederhana namanya adalah tabel kebenaran. Jadi kalau kita ingin mengecek jika saya punya P, Q, dan R, terus saya punya kombinasinya. Kombinasinya adalah P konjungsi Q atau negasi Q konjungsi R. Bagaimana cara kita menentukan nilai benar atau salah untuk proposisi yang baru ini? Gunakanlah tabel kebenaran. Berarti di sini nanti kita harus menuliskan nilai kemungkinan nilai kebenaran untuk P. Kan ada P ya, ada Q, ada R. Berarti nanti berapa nilai kebenaran untuk P? Dia kan ada 2 nilai kebenaran ya, true atau false. Yang Q pun sama, ada 2 nilai kebenaran, true atau false. Yang R pun sama, nanti ada 2 nilai kebenaran, true atau false. Berarti nanti kita punya 2/3 nilai kebenaran, kemungkinannya. Berarti akan ada 8.
Kayak gini tabelnya itu. Kita pertama boleh dulu sesuai dengan soal, atau kalau saya biasanya sih nyari dulu yang paling sederhana kayak gini. Ini kan tinggal ambil dari Ki. Kalau P konjungsi Ki itu tinggal gabungan dari ini ya. Digabungkan dia menjadi yang ini isiannya. Kemudian dari negasi Ki atau R, berarti tinggal cari aja negasi Ki-nya yang ini, R-nya dari sebelah sini. Lalu untuk yang proporsi yang kita cari itu tinggal kita gabungkan. Yang sebelah sini digabungkan dengan sebelah sini. Misalkan P dan Q adalah proporsi. Terus proporsi tunggalnya kan ada P dan ada Q. Berarti ada berapa baris, teman-teman? Kalau dua proporsi tunggal, 4. Jadi kembali lagi 4 ya kayak tadi. Berarti ada ini kolom 1 udah, kolom 2 udah, kolom ketiga apa? Negasi Q ya, yang ini ya. Negasi Yang paling sederhana. Salah. Saya salah nulis deh ya. Harusnya negasi Ki. Q ya, harusnya negasi Q. True. Di sini kan Ya, true, dia jadi false. Di sini True, false, Bu. dia jadi true. True, false, true, false ya. Oke, sip. Next, kolom keempat kita mencari apa? P konjungsi Q. Yang ini. Oke, so P konjungsi Q. P diskonjungsi negasi Ki. Oke. Perhatikan berarti kolom 1 dan kolom 3 ya. Pakai operator disjungsi. P atau negasi Q. Berarti kebalikan dari kolom ke-5 ya. Berarti P konjungsi Q Konjungsi Ki. disjungsi Diskonjungsi negasi P disjungsi negasi Q. P disjungsi negasi Ki.